Halo, what's up guys, balik lagi sama gua Imam Nirwan. Dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik subscribe dan aktifin loncengnya, karena setiap minggu bakalan ada video yang menarik yang mungkin bermanfaat buat kalian. Oke, gimana setelah melihat bumper gua yang tadi? Apalagi kalian pengguna aktif Zoom, pasti was-was nih, data kalian bakalan digunakan secara tidak bertanggung jawab, ataupun banyak data-data kalian atau video conference kalian yang bocor. Ya, pada kenyataannya emang gitu guys. Jadi aplikasi Zoom itu memang tidak sepenuhnya aman. Jadi dia tuh memang belum mendukung end-to-end encryption, dan bahkan dia sudah dapat warning dari FBI gitu agar tidak digunakan aplikasi video conference yang satu ini. Dan pemiliknya, bosnya si Zoom juga akhirnya mengakui gitu bahwa aplikasi Zoom ini memang ada masalah di privacy dan di security guys, dan dia bilang akan memperbaikinya. Tapi kan kita tuh udah makanya udah lama guys, apalagi kita tahu bahwa ratas presiden dari WFH dimulai itu mereka sudah menggunakan aplikasi Zoom ini. Gimana tuh ya, kayaknya udah pasrah aja gitu ya. Nah, kemudian di sana juga kan lagi coba-coba cari-cari alternatif nih untuk pengganti Zoom. Dan nanti kalau misalnya udah diganti, pasti orang-orang pada latahan nih biasanya nih, pada ikut-ikutan. Wah, gue harus ganti nih, ini nggak aman gitu. Nah, di sini gue mau coba ngerekomendasikan satu brand untuk pengganti aplikasi Zoom, dan aplikasi ini namanya Webex. Webex ini dari Cisco. Jadi buat teman-teman yang di dunia IT pasti udah nggak asing nih sama si Cisco ini. Webex ini bisa kalian gunakan secara gratis juga, dan ada juga yang versi berbayarnya. Bedanya kalau nggak salah cuma jumlah partisipannya aja deh. Kalau yang di berbayar itu bisa 1000 partisipan, kalau yang gratis itu hanya 100. Gue rasa sih untuk meeting-meeting kelas kecil sampai menengah itu cukup lah, nggak nyampe 100 partisipan guys. Nah, Webex ini diklaim lebih secure daripada aplikasi Zoom. Kenapa? Sebenarnya ada dua hal yang ngebuat gue merekomendasikan aplikasi Webex ini. Oke, yang pertama, Webex ini merupakan leadernya di Gartner guys. Jadi buat kalian yang belum tahu Gartner itu sebuah perusahaan riset teknologi informasi yang markasnya tuh ada di Amerika Serikat. Dia tuh melakukan analisa, melakukan review setiap produk IT, kemudian memvisualisasikannya atau menuangkannya ke dalam Magic Quadrant. Nah, kalau kita lihat nih di Magic Quadrant-nya leaders itu emang ada 4 guys, dan Microsoft Teams, Zoom juga masuk ke dalam kuadran itu. Tapi kita di sini bisa lihat kalau si Cisco ada di paling atas. Jadi kita bisa bilang dia tuh merupakan leader dari leader gitu ya. Nah, selain itu yang kedua adalah ternyata G20 yang dilaksanakan di tahun ini menggunakan online meeting, dan mereka menggunakan Cisco Webex. Menurut gue itu sebuah hal yang udah cukup kuat sih ya untuk menentukan bahwa aplikasi ini lebih secure daripada Zoom. Karena sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan Webex itu pasti mereka udah coba tuh analisa, kemudian ngetes, uji coba dan segala macam. Akhirnya dipilihlah si Webex by Cisco itu. Jadi itu sebenarnya kita tuh nggak perlu bingung-bingung, kita harus milih aplikasi yang mana guys. Udah ikutin aja G20 aja pakai Webex, kita ya udah tinggal ikutin aja. Cuman nih guys, yang harus kalian notice adalah gue kemarin udah sempat coba beberapa kali Webex. Yang gue paling ngerasakan itu bedanya adalah penggunaan bandwidth atau konsumsi bandwidth dan kuota si Webex ini lebih besar daripada Zoom. Ya, akhirnya gue coba konfirmasi ke orang Webex Indonesia. Akhirnya dia bilang ya itu karena ada proses enkripsi guys. Jadi karena ada proses enkripsinya itu membuat paket data atau kuota dan bandwidthnya yang digunakan tuh lebih besar daripada Zoom. Ya emang kita tahu guys, keamanan itu selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi kalau mau aman ya nyamannya berkurang, kalau amannya berkurang ya nyamannya bertambah gitu ya. Kemudian pasti akan muncul pertanyaan, apakah Webex ini benar-benar aman? Ya jawabannya tentu nggak 100% aman. Balik lagi, server Webex ini sama kayak Zoom yang mana servernya tuh ada di sana, di Amerika ya kalau nggak salah, di US, dan mereka bisa aja gitu menggunakan data kita, mengambil data kita dan menggunakan data kita untuk kepentingan tertentu. Kita nggak bisa memastikan itu juga gitu. Dan kemudian aplikasi video conference mana yang bisa dibilang aman? Yang aman tuh ya kita harus menyediakan layanan video conference sendiri. Kita buat servernya di sini, kita kelola semua di sini, semuanya dilakukan di dalam negeri kita, di Indonesia. Dalam hal ini mungkin lebih cocok ke Kominfo ya. Jadi Kominfo sebagai kementerian yang menaungi IT di Indonesia harus menyiapkan layanan video conference yang kredibel, kemudian yang secure, yang handal, dan juga memiliki fitur yang minimal sama dengan aplikasi Zoom maupun
Webex. Jadi itu memang bukan sebuah pilihan, tapi merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan ketika negara kita sering sekali melakukan ratas atau rapat terbatas. Jadi itu menurut gue, jika kalian punya komentar lain tentang aplikasi video conference yang secure seperti apa, bisa langsung aja tinggalin komentar. Dan seperti biasa, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan video gue berikutnya. Gue Imam Nirwan, thank you for watching and keep healthy.